Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniadi, mahasiswa Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aris Adi Swantoro. Di sini saya dengan tema teknologi komersialisasi. Nah, teknologi komersialisasi sendiri atau komersialisasi teknologi definisinya adalah proses pengembangan pasar, memproduksi dan memberikan produk atau pelayanan untuk dijual baik dari pihak yang menciptakan produk atau pelayanan tersebut maupun dari pihak lain. Komersialisasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, yaitu teknologi perlu dikomersialisasi karena inovasi teknologi dapat memberikan keuntungan yang kompetitif ketika teknologi tersebut dilindungi dengan baik. Di sini ada metode, yaitu metode market pool dan teknologi push. Dikenal istilah market pool dan teknologi push. Market pool terjadi ketika suatu perusahaan mencari teknologi yang lebih baik untuk mengurangi biaya produksi atau untuk melakukan perbaikan marginal terhadap kualitas produk yang sudah ada. Nah, pasar menarik atau menerapkan teknologi di dalamnya. Kebutuhan pasar ada, dan pada saat itu belum ada teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contoh market pool adalah saat ini masyarakat memiliki permintaan yang semakin meningkat untuk produk ramah lingkungan. Oleh sebab itu, produk-produk seperti tempat sampah, daur ulang, tas yang dapat digunakan kembali, atau mobil hybrid ya, dan lampu rendah energi telah dikembangkan. Contoh lain dari market pool adalah CD-ROOM, Google, Apple's Music Store, dan bioteknologi. Teknologi push sendiri yaitu menjelaskan penerapan teknologi dan hasil riset untuk memperoleh suatu produk yang akan menjadi kebutuhan pasar. Contoh teknologi push adalah mesin fax dan pengembangan digital dan elektronik yang dipasang pada telepon genggam seperti email, Skype, dan sosial media, sehingga orang tidak perlu repot menyalakan komputer untuk membuka aplikasi tersebut. Nah, pemasaran yang saat ini sedang berkembang adalah financial deliver dan komersialisasi yang didorong oleh market pool. Contoh market pool yang saat ini sedang tren adalah Gojek. Gojek mempunyai kemampuan terhadap aplikasi teknologi, yaitu ketika seorang ingin memesan jasa ojek saat ini, maka maka permintaan tersebut dapat langsung diterima atau dilayani. Elemen yang dibutuhkan dalam komersialisasi teknologi adalah pasar, pengusaha, teknologi, dan modal. Ada 3 tantangan utama yang dihadapi oleh pebisnis saat ini, yaitu globalisasi, advance in teknologi atau teknologi terkini, dan deregulasi. Mana dari ketiganya yang punya peluang paling besar sebagai peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan? Di sini ada studi kasus deregulasi berkaitan erat dengan globalisasi, yaitu dunia tanpa batas sehingga semua negara bebas akses keluar maupun ke dalam negeri. Oleh sebab itu diperlukan deregulasi atau pengaturan kembali regulasi atau peraturan yang sudah ada. Nah, contoh studi kasus kali ini adalah untuk memperbesar ekspor, maka tarif impor diperbesar sehingga memudahkan eksportir dalam deliver produknya ke luar negeri. Contoh lain adalah regulasi atau peraturan yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh demi memudahkan akses perusahaan atau industri keluar maupun ke dalam negeri. Dari ketiga tantangan tersebut, menurut saya yang mempunyai peluang paling besar sebagai peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan adalah advance teknologi. Nah, karena
Mengembangkan teknologi secara digital akan mampu mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya adalah penggunaan mesin dalam industri pangan seperti soft drink dan makanan ringan akan mengurangi jumlah pekerja sehingga kemungkinan bahan pangan tersebut berkontaminasi oleh bakteri akan sangat kecil. Produk yang dihasilkan akan lebih higienis dan proses produksinya lebih efisien. Selain itu, pengurangan jumlah tenaga kerja akan mengurangi kos bagi perusahaan atau industri. Catatannya adalah semua jawaban di atas benar tetapi ada. Tetapi lihat the great opportunity dan perhatikan juga tentang persaingan. Kalau globalisasi karena boundless market sehingga ada peluang untuk bisnis kemana saja tanpa batas. Nah, sedangkan kalau deregulasi akan memudahkan perusahaan atau industri masuk ke negara manapun. Namun globalisasi dan deregulasi akan menimbulkan persaingan yang sangat di antara kompetitor dan tidak cocok untuk bisnis startup. Di sini saya akan menjelaskan juga yaitu salah satu program Kampus Merdeka yaitu Wira Usaha Merdeka. Apa sih Wira Usaha Merdeka itu? Wira Usaha Merdeka adalah bagian dari program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Wirausaha Merdeka berkolaborasi dengan perguruan tinggi pelaksana program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaan, mendorong meningkatkan pengalaman wirausaha dan meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Nah, program Wirausaha Merdeka sendiri itu untuk apa sih? Nah, yang pertama membantu mengurangi tingkat pengangguran terdidik dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian menanamkan mindset dan kompetensi dasar bidang kewirausahaan. Selanjutnya mendorong peningkatan pengalaman wirausaha pada mahasiswa terutama. Nah, meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa dan membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa follow di @wirausahamerdeka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.